sudah pasti dia neraka itu. Taat dalam arti mengimani, melakukan segala perintah apa yang disampaikan Bapa kepada Yesus. Itu. Dan tidak terlepas mengikuti hukum Taurat. Jadi bagi saya dari Ibrani 5 ayat 9 ini sudah kesimpulannya Bang Juma. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Berarti pokok keselamatan itu yaitu Yesus gitu maksudnya. Oh gitu Bang Juma. Oke. Saya tanggapi ya. Ketika dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah buta, sesat. Itu betul. Itu betul itu. Iman tanpa perbuatan adalah buta. Ibrani 11 nomor 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman itu. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengaku pengikut Yesus, muncul lagi pertanyaan, Yesus mana yang Anda ikuti sampai Anda menyembah yang bernama Yesus itu? Ada enggak Yesus kemudian mengajarkan untuk menyembah dirinya? Enggak ada. Tapi ada enggak Kristus yang datang-datang mengajarkan kalau dirinya adalah Tuhan? Ada. Nah sekarang orang Kristen mengatakan, saudara Al-KTP mengatakan, tidak ada keselamatan kalau dia tidak mentaati Yesus, masuk neraka. Saya juga membenarkan itu. Tapi Anda salah dalam memahami konsep keyakinan saudara. Kenapa? Karena ada dua Yesus. Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang disebut di dalam Ibrani 3 nomor 1 sebagai rasul dan imam besar, itu berbeda dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Ketika Anda mengatakan kemudian bahwa siapa yang tidak mentaati Yesus masuk neraka, apa bedanya dengan iblis yang berkata kepada Hawa dan Adam, kalau kamu tidak makan buah ini, maka kamu akan mati. Apa bedanya? Bukankah Yesus dalam Lukas 4 ketika dicobai oleh iblis, Yesus dikatakan, kepada aku telah diberi kuasa dan segala kemuliaan, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Iblis memiliki kuasa baik di langit maupun di bumi, kata iblis kepada Yesus. Dan Yesus juga mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Yohanes 12 nomor 31. Penguasa dunia ini adalah iblis. Jadi kalau Anda mengikuti kemudian keinginan-keinginan yang Anda katakan Yesus itu, ya terpenuhi kebutuhan saudara. Kenapa? Karena dia juga punya kuasa. Kuasanya ini diberi oleh Tuhan untuk menyesatkan manusia-manusia yang tidak berakal. Iblis itu dipersenjatai kemudian untuk melumpuhkan anak Adam agar bisa dibawa ke neraka. Tapi ingat, anak Adam juga dipersenjatai akal dan kitab suci. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus anak Maria datang di tengah-tengah Bani Israel. Adakah kemudian dia mengajarkan menyembah dirinya, mengibadahi dirinya, seperti yang dipraktekkan hari ini oleh orang Kristen? Anda cari di kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Anda tidak akan pernah menemukan itu. Tetapi kenapa orang Kristen sangat kuat memegang rutinitas keagamaan menyembah Yesus itu? Kenapa sangat kuat? Apa yang melatar belakanginya? Sedangkan Yesus mengajarkan apa? Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kamu mengenal apa yang kita sembah. Sedangkan mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Yesus menyembah, yes. Kisah para Rasul 4 nomor 30. Yesus menyembah dan Yesus disebut sebagai hamba yang suci.
Tapi hari ini ada sekelompok manusia yang justru menyembah kepada hamba Tuhan. Siapa dia? Mereka yang terperdaya. Ingat ya saudara, ingat ya. Saya kasih analogi begini. Iblis masuk ke dalam tubuh saudara. Iblisnya mengarahkan saudara untuk memahami Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Tuhan. Apa yang terjadi? Anda menyembah kepada sosok yang bernama Yesus ini. Siapa yang memerintahkan Anda menyembah kepada sosok yang bernama Yesus ini? Iblis. Apa buktinya? Tak ada perintah. Kenapa Anda lakukan? Karena hanya ada dua perintah di atas muka bumi ini. Perintah Tuhan, perintah setan. Mana perintahnya beribadah, menyembah Yesus? Ada? Tidak ada. Tapi iblis datang kemudian kepada Paulus, membisikkan Paulus sebagai nabinya, sebagai rasulnya iblis. Apa kata Paulus? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Makanya orang Kristen itu selalu menggaung-gaungkan dan mengagung-agungkan penyaliban. Kenapa? Sebab gara-gara adanya penyaliban, orang Kristen itu diselamatkan. Siapa yang menjual itu? Setan. Sedangkan kejadian penyaliban itu terjadi latar belakangnya karena kecemburuan sosial. Tiba-tiba setan meramunya menjadi menjadi simbol keselamatan. Coba. Jadi semua terasa indah kemudian oleh saudara-saudara Kristen. Menyembah Yesus, beribadah kepada Yesus, berdoa kepada Yesus adalah satu kenikmatan bagi orang Kristen. Tapi ketika ditanya, siapa yang mengajarkan itu? Bapak yang di surga, mana perintahnya? Sembahlah Yesus anakku. Nggak ada. Justru diajarkan percaya kepada anakku. Nah, ada enggak ucapan Yesus sembahlah aku? Jadilah Kristen. Jangan sunat. Makanlah babi. Ada enggak? Enggak ada. Lalu percaya kepada siapa? Kok bisa seperti itu? Percaya kepada Rasul Paulus yang adalah Rasul utusan Kristus. Ingat saudara, ketika dikatakan di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah Kristus dan itulah antikristus dan itulah penyesatnya. Paulus kamu tanya, Paulus, ya paman, yang datang kepadamu itu siapa? Yesus Kristus. Dia manusia bukan? Bukan. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti Paulus sadar dengan sesadar-sadarnya mengajarkan bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia. Sedangkan 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa itu orangnya? Paulus. Jelas itu Bung, jelas. Jadi ada dua Yesus. Iblisnya kemudian mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Yesus. Yesus yang orang lurus ini, Yesus yang adalah Mesias asli ini, Yesus yang orang hamba suci ini, tidak tahu menahu tentang kalian. Makanya ketika kalian nanti dipertemukan oleh Yesus yang asli, Yesus yang menyesatkan kalian sudah dilempar ke neraka, tinggal Yesus yang asli, kalian datang kepada mereka, kepada dia minta keselamatan. Di dalam Matius 7 itu, pada hari terakhir kalian datang kepadanya, Yesus, Tuhan, 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 bukankah kami ketika di dunia memanggilmu Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, pakai namamu? Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian loh. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kata-kata orang Kristen ini kan Yesus itu maha tahu. Yesus itu Tuhan. Padanya ada 100% Tuhan.
Masakan ketika kalian di dunia ini mengobati orang sakit pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bermujizat pakai namanya, justru Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kok bisa? Kalau dia itu benar-benar Tuhan, kok bisa dia mengatakan, aku tidak mengenal kalian? Bukankah dia itu maha mengetahui karena dia Tuhan? Kenapa dia mengatakan, aku tidak mengenal kalian? Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa Kristen diusir? Memanggil Tuhan, bermujizat, mengusir setan, itu kan Kristen. Dan saudara Al-KTP pasti tahu, orang yang sudah sampai level itu orang yang sudah setiap hari menyembah Yesus tak kurang-kurang. Hanya ada dalam hatinya, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Siang malam, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau Yesus itu betul-betul Tuhan, Yesus pasti senang. Oh, ini hambaku paling taat kepadaku. Saking taatnya sampai dia bisa bermukjizat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku dan seterusnya. Tapi faktanya malah diusir. Kenapa? Karena sejatinya yang kalian sembah itu bukanlah dia yang Yesus, yang Nabi itu, yang Rasul itu, bukan. Tapi Kristus palsu yang menggiring kalian untuk menjadi Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Kalian Kristen, tak ada yang lain. Hindu tidak, Buddha tidak, yang ada Islam tidak, yang ada hanya Kristen. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Pada hari terakhir nanti, kata Allah, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuhnya. Dan pujaan-pujaan, pemujian-pemujian, sanjungan-sanjungan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia akan ditolak oleh Yesus. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Nah, jadi Matius 7, kalau kita kembali, orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka makan babi sudah membuat Bapa murka. Mereka kemudian meninggalkan hari Sabat, membuat Tuhan murka, Bapak murka. Makan babi membuat Tuhan murka, Bapak murka. Menyembah Yesus membuat Bapak murka. Hayo. Jadi mana kehendak Bapak yang Kristen lakukan? Satu aja tunjukkan. Ada enggak kehendak Bapak yang dilakukan oleh orang Kristen? Karena syarat untuk masuk surga menurut Yesus harus melakukan kehendak Bapa. Meskipun orang itu memanggil dia Tuhan, Tuan, Sayyid, Kurios, Mar, Rabam, kalau mereka tidak melakukan kehendak Bapa, tetap diusir oleh Yesus. Nah, pertanyaannya, ada enggak kemudian orang Kristen melakukan kehendak Bapa? Buktikan, silakan. Baik, Bang Juma. Kalau pertanyaan itu tentu banyak, Bang Juma. Salah satunya perintah Yesus kan, perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat bagimu. Mintalah, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Kehendak Bapak, Bang. Dan masih, ya? Kehendak Bapak. Ya. Ya. Ya, itu kehendak Bapak, Bang Zuma, dengerin makanya. Itu salah satu itu perintah. Di mana tertulis itu? Salah satu perintah. Oh ya, sebentar. Iya. Izin Bang Dak, sapa dulu nih Kak Firanya. Kak Fira, selamat malam Kak. Saya langsung menginterpretasi Bang Zuma. Kak Fira dari saudara Kristen Kak? Iya, selamat malam semuanya. Saya kakak Kristen, dari ya. Kristen. Oke, baik. Ada teman Bang KTP berarti ya? Yes, benar. Ada yang mau ditanggapi dari argumentasi Bang Zuma? Argumentasinya Bang Zuma ya, mengenai kami Kristen menuhankan Yesus kan, ya jelas kami menuhankan Tuhan Yesus karena emang Tuhan Yesus itu Tuhan. Orang banyak kok ayat Alkitab yang merujuk bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mau buktinya nih, sabar nih gue tunjukin ya. Yohanes. Pakai akal tapinya ya. Diskusi sama saya itu pakai akal ya, bukan dogma. Ya pakai akal dong, bagaimana ini udah pakai Iya. akal. Oke, baik.
Jangan modal congor doang Bang Zuma. Sok pintar soal iman orang lain tapi nggak pintar-pintar soal iman sendiri, itu bodoh namanya Bang Zuma, tau nggak? Iya. Ayo, mana kehendak Bapak agar menyembah Yesus? Tunjukkan. Iya. Silakan. Baik, contoh satu firman ya, Bang. Di Matius 5 ayat 42, berilah kepada orang yang kehendak minta Bapak, kepadamu dan Bang. jangan menolak. Yang saya minta ya? kehendak Bapak, kehendak Bapak. Ya itu salah satu firman yang disampaikan Bang. Tidak Itu pernah adalah Bapak perintah berfirman kepada Matius. Bukan, maksudnya itu firman yang dikatakan Yesus. Apa yang Enggak, dikatakan ini kehendak adalah Bapak, berasal dari saudara. Bapak. Yang disebut kehendak Bapak itu Bapak yang berkehendak. Bapak yang dimaksud di sini adalah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Di mana Eloa Abraham berfirman kepada penulis-penulis perjanjian baru. Ada? Tunjukkan coba. Di mana pernah Elohim datang kepada penulis Matius? Setahu saya kehendak Bapak itu adalah hukum Taurat. Silakan. Makanya saya minta mana kehendak Bapak di dalam agama Kristen yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini. Kehendak Bapa yang kami lakukan yaitu saling mengasihi. Itu udah basi itu, manusia, udah basi. mengasihi musuh. Itu sudah basi, berbuat itu udah baik kepada yang dibatalkan. membenci kami, itulah Itu kehendak Bapa. Itu sudah dibatalkan. Itu sudah dibatalkan semua oleh Paulus. Oh, baik, sebentar Bang Juma. Mohon Silakan. maaf, yang kalau menurut saya yang dibatalkan Paulus itu bukan itu Bang Juma. Sorry, gue lagi. Kalau yang dibatalkan Paulus kan hukum Taurat. Karena Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan Tapi untuk menggenapi. Menggenapi itu Untuk maksudnya. menggenapi. Ya. Menggenapi artinya apa? Yakobus 2 ayat 26 tadi itu Bang Juma. Enggak, Yakobus 2 ayat 26 enggak. itu Saya tidak telah peduli dengan berakhir. Yakobus. Aduh, kacau ini. Ya, maksudnya gimana Bang? Iya. Menggenapi itu maksudnya menghilangkan gitu. Menggenapi dengan matinya Yesus di kayu salib berarti Nah, itu. tergenaplah seluruh Siapa firman yang Tuhan mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Kan yang Ada ayatnya Bang Juma. yang Yesus tadi katakan kan kehendak Bapa. Di mana Bapa pernah berkehendak agar Yesus itu dibunuh? Mana kehendak Bapa? Bunuhlah Yesus. Justru kehendak Bapa jangan bunuh Yesus. Dalilnya jelas. Yang ingin membunuh Yesus itu iblis, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus. Karena kamu mau membunuh aku. Aku orang yang menyampaikan firman Tuhan, malah kalian mau bunuh. Di mana tertulis itu? Yohanes 8, nomor 37 dan seterusnya. Itu kata Yesus tuh. Jadi yang membunuh Yesus, yang mau melakukan kehendak setan. Begitu juga yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus, ya pengikut setan. Jelas itu. Mana coba tunjukkan kehendak Bapa agar Yesus dibunuh. Ada enggak? Kehendak Bapa tertulis dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh Yesus. Sebab aku tidak akan pernah membenarkan orang Kristen. Baca dalilnya. Tertulis jelas itu. Jangan kau bunuh Yesus. Karena saya tidak akan pernah membenarkan orang Kristen. Coba, buka, baca. Pakai akal tapi. Silakan. Baik Bang Juma. Iya. Kalau saya simpulkan, boleh, mohon maaf, saya Silakan. simpulkan. Kembali ke tema tadi kan, siapa yang memanggil aku Tuhan? Yang bukan semua orang yang memanggil aku Tuhan yang masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi inti dari firman itu, ayat itu, kalau menurut saya,
siapa yang menjalankan perintah-perintah Bapa yang disampaikan oleh anaknya yang tunggal itu Yesus, itulah yang terpilih. Itu Bang. Anda salah menyikapi apa? Kan peringatan pertama Yesus itu kan jelas tuh. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kan nabinya nyamar tuh. Nyamar, ini domba ini nyamar, nabi palsu ini nyamar seperti Bani Israel. Sehingga Bani Israel tidak mengenali ini domba atau ini serigala. Namanya menyamar. Jadi Yesus menasihatkan muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ketika dia menyamar, deteksi awal untuk mengetahui kemudian bahwa itu adalah serigala, caranya mudah. Lihat pengikutnya. Lihat pengikutnya. Dari buahnya kamu akan melihat dia. Buah di situ adalah pengikut, murid. Buah itu murid dari nabi palsu. Nabi itu batang. Buahnya itu muridnya si batang ini, si nabi ini. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyamar yang datang kepadamu. Namanya penyamar mana kita tahu. Tapi tanda-tanda daripada pengikut, daripada nabi palsu ini, lihat dari pengikutnya. Apa itu tanda-tandanya pengikut si nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itulah tanda-tanda pengikut sang nabi palsu. Tapi mereka bukan Bani Israel. Kan jelas dalilnya tuh. Waspadalah kepada nabi palsu. Jadi yang diwaspadai nabinya. Apa itu? Ajaran sang nabi ini yang harus diwaspadai. Tanda-tanda nabi palsu itu kamu bisa lihat dari pengikutnya. Apa saja tandanya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itulah tanda-tanda dari nabi palsu. Nah sekarang di luar Yahudi yang mempraktekkan itu siapa? Islam kagak, Hindu kagak, Buddha kagak. Di luar Yahudi yang mempraktekkan itu hanya Kristen. Berarti yang nyamar-nyamar menjadi pengikut Yesus, jawab sendiri, jangan saya yang jawab. Itu saudara, Yesus berbicara kepada muridnya, wahai muridku, akan datang domba-domba dari luar, masuk ke kalangan kalian, menyamar seperti kalian. Tetapi sebenarnya mereka itu serigala buas. Dari buahnya, mereka bermukjizat juga, pakai namamu, pakai namaku, sama seperti kalian. Mereka juga bernubuat, pakai namaku, sama seperti kalian. Mereka bermukjizat juga, pakai namaku, sama seperti kalian. Tapi mereka ini bukan domba. Apa itu? Mereka ini bukan Bani Israel. Siapa yang disebut domba? Baca Yeremia 50 nomor 17. Yang digelari domba hanya Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Maka non domba yang mengaku domba tak ada lain dan tak bukan adalah Karisteng. Nih, saya kasih kesimpulan. Kristen bukan Bani Israel. Kristen bukan Bani Yakub. Kristen bukan domba. Tuh, Kristen di luar dari pengajaran Yesus. Kristen adalah pengikut Paulus di Antioquia. Kristen adalah pengikut Kristus. Sedangkan Yesus meminta muridnya yang asli untuk waspada kepada Kristus palsu. Terus, Kristen yang bukan domba memanggil Yesus Tuhan. Kristen yang bukan domba memanggil Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kristen yang bukan domba mengusir setan pakai nama Yesus. Kristen yang bukan domba bernubuat pakai nama Yesus. Semua tergenapi, semua lengkap sudah di Kristen. Dari buahnya kamu lihat dia. Coba Anda lihat datanya. Dapatkah kemudian memetik anggur dari semak duri
atau buah ara dari rumput duri, demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Maksudnya, nabi yang benar menghasilkan pengikut yang benar. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Maksudnya, nabi yang palsu tidak mungkin menghasilkan murid yang baik, pasti menghasilkan murid yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Apa maksudnya? Setiap nabi yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Maksudnya, setiap nabi palsu tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang ke dalam api neraka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Paulus itu nabi. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia. Salah satunya adalah Saulus. Waspadalah kepada nabi palsu. Paulus nabi ternyata. Kenapa harus diwaspadai? Karena dia licik. Kenapa dia harus diwaspadai? Karena dia pandai menyamar. Kenapa dia harus diwaspadai? Karena mereka itu menyamakan antara kamu dengan mereka itu hampir mirip. Tapi sebenarnya mereka itu adalah serigala yang buas. Coba Anda telah diri Anda deh. Yesus menyembah Elohim, kalian menyembah Yesus. Yesus sujud dalam beribadah, kalian joget dalam beribadah. Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus ibadah Sabat, kalian ibadah Minggu. Yesus menyembah kepada Elohim satu-satunya Tuhan, sujud, sedangkan kalian tidak. Bagaimana mungkin kalian yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikerjakan Yesus mengaku ke dunia kalian itu pengikut Yesus yang adalah nabi? Kalau kalian mengaku kami adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, nah kami tidak salahkan, betul itu. Tapi kalau Anda mengatakan kami pengikut Nabi Yesus, Rasul Yesus yang datang kepada Bani Israel, itu bullshit. Tak ada orang yang berakal bisa ditipu dengan keadaan itu. Ya, tugas saya sudah menyampaikan. Saudara, tinggal saudara yang merenungkan. Silakan. Baik, saya izin tanggapi Bang Juma. Silakan. Oke, dari apa yang disampaikan Bang Juma sih masuk akal banyak. Cuman ada ayat Bang Juma di mana Matius 24 ayat 11 sampai 13. Di situ menjelaskan banyak nabi palsu. Kata banyak ini tidak merujuk kepada satu orang, yaitu Paulus. Oke lah, kalau Paulus termasuk ya tidak masalah. Yang penting intinya kata banyak ini tentu bukan subjektif, merujuk kepada banyak orang. Nah, saya bacakan dulu ya, ayat 24 sampai 13 Matius. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau menurut saya dari ayat ini sudah jelas bahwa nabi palsu itu tidak merujuk kepada mohon maaf, bukan satu orang gitu, bukan hanya kepada Paulus. Kalaupun Paulus itu yang dimaksud, karena jangan jelas dia mengatakan banyak nabi palsu, tentunya melebihi dari satu. Pertama, kedua, di ayat ke-12 tadi jelas 24:12 ayat selanjutnya, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih yang dimaksudkan ini kan seperti kejadian di mana orang Farisi mengajak Yesus untuk makan di rumahnya. Di situ kemudian datang seorang perempuan berdosa lalu menciumi kaki Yesus dan menangis, membasuhnya dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, meminyaki dan dengan wangi-wangian kakinya Yesus. Lalu Simon orang Farisi ini berkata dalam hatinya,
Jika dia seorang nabi, tentu dia tahu siapa perempuan ini. Namun Yesus menjawab kepada Simon, Simon, aku tahu orang ini. Sekarang aku bertanya, jika ada 2 orang berhutang kepadamu, yang satu 500 dan satu 50 dinar, karena masing-masing, karena tidak sanggup membayar, hutang keduanya dihapus. Kemudian Yesus bertanya, siapakah yang paling bersyukur? Simon menjawab, orang Farisi itu menjawab, tentu yang paling banyak hutangnya. Benar kata kamu. Orang yang merasa dirinya, aku masuk ke rumahmu, kau tidak menyambutku, kau tidak menciumi aku, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jadi maksud situ, orang yang merasa diri benar sedikit berbuat kasih. Terbalik dengan orang yang sebaliknya, orang yang merasa diri berdosa tentu lebih banyak berbuat kasih. Jadi Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah, dosamu telah diampuni. Sesungguhnya orang yang banyak berbuat kasih, yang berdosa tentu lebih banyak berbuat kasih daripada orang yang merasa dirinya benar seperti orang Farisi. Dia tidak perlu harus banyak berbuat kasih. Jadi yang diutamakan di dalam ayat ini kasih gitu loh Bang Juma. Inti dari apa yang kita pembahasan ini Bang Juma. Terima kasih. Kita lihat di dalam Bilangan 12 nomor 6. Lalu firman-Nya, dengarlah firman-Ku ini, jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku Tuhan berbicara dengannya dalam mimpi. Siapa yang memenuhi syarat di sini? Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Yakobus, Petrus. Siapa yang memenuhi syarat? Ada? Tidak ada. Lalu dari mana catatan-catatan mereka itu? Dari mana mereka dapat catatan-catatan? Matius 1, Matius 2, Matius 4, Lukas 1, Lukas 2, Yohanes 1, Yohanes 2, Markus 1, Lukas 3, dan seterusnya. Dari mana itu? Pernyataan-pernyataan yang mereka lakukan itu dari Tuhan. Mereka dapat penglihatan rupanya. Mereka mimpi rupanya. Tidak. Jadi banyak nabi yang dimaksud di situ adalah pemimpi. Nah, yang memberikan firman, yang memberitakan firman kepada umatnya, itu nabi. Itu yang dilakukan oleh Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Yakobus, Petrus, dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan. Berarti mereka masuk dalam kategori barisan nabi-nabi. Tapi PALSU, palsu. Dari mana ajaran mereka ini? Bukankah penyampai firman itu adalah Yesus? Yesus yang menerima firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Sebelum Yesus terangkat ke langit, firman yang menjadi porsi dia sebagai nabi di tengah-tengah Bani Israel sudah ditamatkan oleh Yesus dan sudah disampaikan semuanya kepada muridnya. Dan muridnya telah menerimanya. Endingnya murid menganggap Yesus itu Rasulullah. Muncul kitab saudara, dicatat, diselidiki, disusun, direvisi, dikoreksi, disadur dari satu dengan yang lain. Berarti mereka adalah pengajar-pengajar palsu. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena tidak ada legitimasi dari Yesus. Kenapa mereka kemudian bermatian? Karena mereka nabi palsu. Nubuatannya jelas. Harus mati nabi-nabi palsu itu. Karena mereka berkata sesuai dengan dirinya sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan. Kenapa ada kesesuaian cerita? Karena mereka melakukan penyelidikan. Seperti itu saudara. Jadi kalau Anda kemudian berbicara di dalam kitab saudara, dan semakin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mundur lagi,
Apa yang dikatakan? Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Mana nabi palsu itu kalau banyak? Ada. Ada nabi setelah Yesus? Gak ada. Selain daripada Nabi Muhammad. Kalau dikatakan kemudian banyak nabi palsu, berarti bukan kelompok Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad cuma seorang sendiri dia. Sedangkan di agamamu banyak kali. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Yakobus. Itu semua nabi-nabi, pengajar-pengajar semua itu. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul. Datang kepada siapa? Datang kepada murid Yesus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Mana nabi banyak yang menyesatkan banyak orang ini? Apa nama komunitas yang disesatkan yang banyak ini? Ada. Islam nabinya cuma satu. Nabi Muhammad tok. Kristen, oh banyak kali. Ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Petrus, ada Paulus. Itu nabi-nabi palsu semua tuh. Mana yang disesatkan oleh nabi palsu ini? Kristen. 2 miliar lebih di dunia. Untung ada Islam datang. Kalau tidak ada Islam, seluruh dunia habis dibabat. Untung aja. Nah, jadi oleh karena itulah saudara, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaannya sederhana, bukan? Mana Kristus palsu itu? Mana penyesat yang mengaku Kristus itu? Tunjukkan. Tak ada. Saat ini nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah pernah muncul. Datang kepada Paulus, datang kepada Ananias, datang kepada Matius, datang kepada Yohanes di Pulau Patmos. Itulah Kristus palsunya. Apa yang kemudian menjadi penggenapan daripada ucapan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang? Kristen. Terbukti itu. Kalau bukan Kristen, lalu mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Mana? Gak ada. Cuman Kristus yang datang kepada Paulus itulah yang punya pengikut banyak. Kalau Yesus yang asli, pengikutnya sudah tak ada lagi. Habis sudah, murid-muridnya habis. Dibasmi oleh pengikut Kristus yang palsu itu. Bagaimana kemudian mereka menghancurkan Yerusalem, membumi hangiskan Taurat, semuanya dihabiskan sama mereka. Nah, itulah yang dimaksud kemudian. Jadi kalau Anda mengatakan karena semakin bertambah kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin, dengarkan saudara, kasih itu adalah taat menjalankan perintah Tuhan. Saya bacakan kepada Anda ya. Ulangan 11 nomor 1. Apakah kasih itu? Kasih, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan cara apa? Melakukan segenap kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturannya, dan perintah-perintahnya. Itu disebut kasih. Bukan kasih itu lembut berbicara. Selamat siang Bang Suma, apa kabar? Selamat siang Ibu, lagi di mana? Apa yang bisa kami bantu? Kami dari gereja ini ingin menyalurkan Indomie. Bukan itu yang dimaksud kasih, bukan. Yang dimaksud kasih itu taat melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Tuhan, lalu mengajak orang lain juga mentaati itu, baru disebut kasih. Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yaitu mengasihi Tuhan Elohim dengan cara hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintah-perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengan kata lain, kasih itu adalah mentaati kitab Taurat.
Kalau Anda ingin orang lain selamat, ajarkan mereka melakukan Taurat. Itu kasih, taat dengan setia melaksanakan perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Harus mengasihi Tuhan, yakni dengan cara hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ada nggak dia menunjukkan supaya menyembah Yesus? Ada nggak? Ada nggak dia tunjukkan supaya orang kemudian ibadah minggu? Ada nggak dia tunjukkan kemudian supaya orang itu makan babi? Supaya orang itu tidak bersunat? Nggak ada. Makanya kalian itu nyamar-nyamar. Waspadalah kepada serigala yang nyamar kepadamu seperti domba. Dari buahnya bisa kau lihat mereka bernubuat, mengusir setan, bermujizat, memanggil aku Tuhan. Itu tanda-tandanya. Itu. Dan tanda itu hanya ada di Kristen, tidak ada di tempat lain. Kalau itu tidak ada di tempat lain dan itu bukan Kristen, berarti Yesus pembohong. Kenapa Yesus pembohong? Karena dia mengatakan akan datang muncul banyak nabi palsu, pengajar palsu. Itu kata Yesus tuh. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau ini tidak terjadi, berarti Yesus pembohong. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Waktunya sudah dekat, kata Yesus. Jangan kau percaya. Nah sekarang, kalau waktu sudah dekat itu ternyata bukan Kristen, berarti Yesus seorang pembohong besar. Tapi kalau ternyata yang dimaksud Yesus itu adalah Kristen, maka Yesus bukan pembohong. Karena dia mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, jelas sekali dikatakan di sana bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea kemudian harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi kota itu. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, sebab datang kesesakan dahsyat di seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang. Ini terjadi oleh apa? Oleh bangsa Romawi terhadap Yerusalem, oleh pengikut Paulus kemudian. Ya, oleh karena itulah kemudian dikatakan di dalam kitab saudara ini, di data nomor 8-nya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Ini kata Yesus kepada muridnya. Saatnya sudah dekat, jangan kau ikut mereka. Berarti kejadiannya zaman itu. Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Guru, bila manakah itu terjadi dan apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Berarti orang ini datang kepada murid Yesus. Penyesat-penyesat ini mengatasnamakan Yesus, datang kepada murid Yesus. Waktunya sudah dekat. Nah, kalau itu tidak terjadi, ternyata Kristen ini yang satu-satunya kandidat ternyata bukan, berarti Yesus ini pembohong besar. Kenapa? Tidak ada orang yang datang kepada murid Yesus selain Paulus in the gang. Tapi ternyata bukan Paulus, lalu mana kalau begitu? Bukan Paulus, bos. Bukan Kristen. Oke. Berarti Yesus ini pembohong. Karena dia mengatakan waktunya sudah dekat. Penyesat itu datang dengan memakai namaku dan akan menyesatkan banyak orang. Mana coba selain Kristen? Ada? Gak ada. Orang Yahudi sekarang rajin ke sinagoge. Mereka ibadah di Miqdas. Mereka kemudian menjalankan hukum Taurat. Bukan karena mengikuti makhluk yang datang mengaku Yesus, enggak. Tapi Kristen di barat miliaran menyembah Yesus karena apa? Karena datangnya Paulus dan teman-temannya kepada murid Yesus mengaku sebagai bertemu dengan Yesus padang gurun. Coba Anda renungkan itu.
Kalau bukan Kristen dan bukan Paulus in the gang, berarti Yesus pembohong. Karena tak ada lagi yang lain. Tapi dia mengatakan, waktunya sudah dekat. Akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya dekat. Tapi mana? Satu-satunya kandidat Paulus. Tapi ternyata Paulus in the gang ini bukan. Lalu yang mana? Tidak ada. Berarti Yesus pembohong. Jadi ada satu pilihan. Apakah Yesus yang pembohong atau penyesat itulah yang datang kepada Paulus dan pengikut yang sesat itulah Kristen. Saya nih sebagai seorang Muslim, karena Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa diselamatkan, yang mereka ikuti adalah penggantinya. Lalu kemudian Al-Quran saya mengatakan mereka menyembah Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah Nabi Isa, padahal Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu. Dan Al-Quran saya mengatakan bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah iblis yang durhaka. Kalau itu tidak terjadi, hanya ada satu sebagai Muslim. Saya katakan setelah saya belajar Bible, ternyata bukan Paulus dan teman-temannya dan bukan Kristen orang sesat itu. Maka saya katakan Yesus tidak layak dianggap sebagai nabi karena dia adalah pembohong besar. Ternyata tak ada penyesat yang datang dan tidak ada orang yang banyak yang disesatkan. Karena orang yang banyak ini ternyata orang benar. Tapi bagaimanapun juga Anda mengatakan orang benar, endingnya enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi tak ada alasan untuk tidak mengatakan dan tidak mengakui bahwa penyesat yang dimaksud Yesus itulah yang datang kepada Paulus dan teman-temannya, dan orang banyak yang disesatkan itu adalah Kristen. Tak ada alasan untuk tidak mengatakan iya terhadap keadaan itu, kecuali orang yang ingin menipu dirinya sendiri. Saya kira demikian saudara-saudara terhadap saudara Al-KTP. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Besok kalau masih ada yang ingin disampaikan silakan. Silakan naik di Komal-Komal Islam yang ada Bang Suma untuk bertanya jawab soal-soalan seperti ini. Boleh bertanya tentang Islam, boleh bertanya tentang Bible juga boleh. Yang penting kita tidak saling menghujat, kita paparkan fakta real yang ada di dalam Bible, lalu kemudian kita urai satu persatu. Demikian dari saya. Silakan. Teman-teman yang lain diambil alih, silakan. Allahumma nabil Quran. Baik. Bang Amke monitor, Bang Amke. Bang Amke monitor. Amke. Oke, ambil alih Vi. Iya, gimana Bang LKTP? Pemaparan tadi diambil poin-poinnya. Ya, oke, saya tanggapi dulu tadi yang disampaikan Bang Juma. Penanggapannya boleh ditahan 30 detik. Alfi mau sounding sebentar ke audiens di bawah. Baik, Iwan Villa di bawah. Masya Allah, ini sudah pergantian tanggal. Teman-teman sebanyak 5.400 mata memandang ini masih standby di sini ya. Masya Allah, luar biasa. Mohon dikencangkan tap-tap layarnya. Sedikit lagi kita menuju angka 1 juta like, teman-teman. Bisa bantu Alfi untuk ngejar like Komalnya. Dan terima kasih untuk para abangda kita, kakak-kakak kita yang telah mewakafkan sebagian rezekinya. Masya Allah, luar biasa. Alfi mewakili seluruh narasumber muslim mengucapkan terima kasih terhadap para dermawan. Masya Allah, luar biasa. Udah ya, mungkin itu saja. Dan terakhir Alfi hanya mau ingatkan, jangan lupa di follow narasumber muslim kita, Iwan Villa. Ya, silakan Bang LKTP. Ada yang mau ditanggapi Bang? Baik, terima kasih Bang Alfi. Saya sedikit saja sih. Sebenarnya tadi Bang Juma menyatakan atau menyampaikan paparan itu semuanya betul. Cuman ada satu pertanyaan saya yang tidak dijawab sama Bang Juma. Kembali lagi, satu pertanyaan saja yang tidak dijawab. Tapi kalau untuk paparan Bang Juma sih oke lah, masuk akal. Saya boleh mengatakan itu benar karena sesuai data ya. Cuman satu pertanyaan saya yang tidak dijawab tadi. Bisa mewakili Bang Alfi atau siapa? Apa tuh Bang? Ya, barangkali Alfi bisa mewakili Bang Suma, biarkan minum dulu. Apa tuh Bang? Baik, tadi kan di Matius 24 11 sampai 13. Di situ jelas kata-katanya banyak nabi palsu. Pertama, kata banyak itu berarti merujuk kepada bukan satu orang. Yang selain Paulus ya, nggak apa-apa. Saya pasti pengen tahu siapa A, B, C, D, E, F, G terus selanjutnya. Tapi yang disampaikan kan cuma Paulus. Oke, nggak masalah di situ. Nomor 2, di Matius 15 pun sama. Situ jelas juga waspadalah terhadap nabi-nabi.
tentu bukan satu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka, kata mereka ini berarti bukan satu, Bang. Tuh, kalau bilang Paulus, saya nggak bisa terima karena cuma satu orang gitu. Tolong tunjukkan kepada kami. Saya ada teman saya juga ada ikut nonton di sana, pakai live saya video call nih. Mereka juga bertanya, tolong tunjukkan kepada kami siapa kandidat lain selain Paulus, karena banyak ayat menyatakan banyak mereka. Kemudian nabi-nabi berarti cuma satu, bukan cuma satu. Oke lah, Paulus nggak masalah, yang penting selain itu kandidatnya siapa, itu aja. Terima kasih, Bang. Iya. Sebenarnya saya dulu nunjukin nabi-nabi palsu. Oh, boleh, silakan, Dayang. Ya. Di dalam Bible itu banyak sekali nabi yang disebut. Ke di perjanjian baru aja ya. Kisah para Rasul 21 nomor 10 ada namanya Nabi Agabus. Di Amsal 30 Amsal perjanjian lama ya, enggak usah ke sono. Sorry Bang Andi. KPR berapa tadi Bang Andi? Oke. KPR berapa? KPR 21 nomor 10. Ya, oke. Saya catat dulu. Di Lukas 2:36 ada namanya Nabi Ana. Itu apakah semua ini yang Bang Andi sampaikan ini termasuk dicatat aja dulu Bang, dicatat aja dulu nanti Anda baca. Oh, iya. Habis kita bahas Siap. gitu ya. Di 1 Yohanes 2 18 sampai 19 ada namanya Nabi Antikristus. 1 Yohanes 2 18 sampai 19. 2:18. Ya, baik. Lanjut Bang Andi. Oke. Apa di mana lagi perjanjian di Lukas 1 nomor 41 ada namanya Nabi Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, nabi juga dia. Ya. Bukan nabi palsu berarti Bang Andi nih. Taruh. Lo yang minta banyak nabi-nabi, gua kasih deh tuh. Ya bukan, maksudnya yang merugikan nabi palsu yang dimaksudkan di. Iya makanya nanti kita nabi cek. Palsu, Bang Andi. Makanya kita cek ini nabi beneran apa enggak. Selain nabi palsu ya banyak memang. Enggak, makanya kita cek nanti dia nabi beneran apa enggak, kan nanti habis itu kita akan membahas pengertian nabi dari segi bahasanya dulu dan kriteria itu seseorang disebut nabi gitu loh. Kan begitu, apa arti nabi? Nabi itu bahasa apa? Kriteria orang yang bisa berpredikat atau bergelar nabi. Kan gitu. Nah, kalau nabi kan, mohon maaf nih, kalau nabi kan sudah pasti seperti Paulus kan, menerima wahyu dari Tuhan dan menyampaikan nabi yang benar sama nabi palsu ini yang kita bahas. Ya. Ya itu dah. Makanya gitu ya. Nanti di Alkitab nanti yang menjelaskan itu. Ini nabi yang sebenarnya yang mana, nabi palsu yang siapa. Ya nama-nama yang saya sebutkan tadi ini apakah kategori nabi beneran apa palsu kan gitu. Oke, ya. Oke. Enggak. Menurut Bang Alkatp nih. Satu lagi. Iya. Satu lagi di perjanjian baru. Mana ya, bentar ya. Matius 1:20 Yusuf ayah angkat Yesus juga disebut nabi. Matius 1 nomor 20. Palsu tuh Bang Andi. Ya ntar dulu, Yusuf itu kan nggak ada kitabnya, dia memperoleh wahyu dari mana? Ini ya kan gitu, ntar dulu ya. Lukas 1:26-28 Maria ibu Yesus juga disebut nabi. Tulis aja dulu, nanti kita bahas apa arti nabi gitu loh. Ini saya nggak usah pakai perjanjian lama ya. Maria ibu Yesus itu Entar dulu, yang lain dulu. Nanti kita cek satu-satu. Kisah para Rasul 15:32 ada lagi disebut Silas adalah nabi. KPR berapa tadi Bang? KPR 15:32. 15:32 baik. Tadi ini ya.
Gak apa-apa, tapi bukan nabi palsu Bang Andi sebut Ya ini nanti kita masalahnya. cek yang nabi itu apa. Yang saya minta kan yang Iya nanti kita arti banyak. Abang catat Oke, aja baik, dulu. baik. Abang catat aja dulu. Siap, oke. Ya. Ya. Lukas 2 25 sampai 26. Simeon juga disebut nabi. Lukas 2 berapa Bang Bima? Bang Andi? Lukas 2 25 26. 2526, baik. Silakan. Tadi kan Paulus sudah ya di kisah KPR 920 ya. KPR Ini pria soleh Bang Andi. Akan apa? Simeon itu orang soleh Bang Andi. Iya sebentar dulu nanti lah kita cek. Yang dicari ya, Ditulis kita kan ini mencari nabi dulu, baru kita nanti pilah-pilah. Ini nabi beneran, nabi palsu kan gitu. Oke, siap. Saya belum berkesimpulan dia palsu apa enggak. Belum, sabar dulu. Iya. Nanti kita filter masuk ke jaringnya. Jaringnya apa? Jaring pengamannya adalah arti nabi, bahasa apa itu nabi. Jadi kita harus Bukan Bang. Ntar dulu. Jadi kita nanti ke saringannya nanti. Kita cek satu-satu. Oh ini lolos, ini enggak, ini lolos, ini enggak. Kalau tidak lolos berarti palsu. Oke, lanjut. Ya, oke, baiklah. Oke. Wahyu. Sebentar dulu ya. Kisah Pak KPR 21. KPR 21 8 sampai 9. 10. Sudah tadi Bang Andi. Enggak masih ya, KPR 21 8 sampai 9. Oh, 8 sampai 9. Iya. 4 putri Filipus sang penginjil. Lah, enggak tahu namanya nanti ini. 4 putri Filipus sang penginjil, dia juga nabi. Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya di Jangan dulu dibaca nanti kita. Wahyu 11 Wahyu 11 nomor 3. Ada dua saksi. Wahyu 11 nomor 3. Ada dua saksi tidak disebut namanya, tapi dia nabi. Aku dan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka ini bukan nabi Bang Juma. Bang Andi. Ntar dulu, ntar apa kita nanti cek. Itu ya. Oke. Di samping aja. Oke, cukup dulu di situ ya. Kita cek satu-satu dulu. Yang mana yang pertama kita cek? KPR 2110. KPR 21. Siapa tadi itu? Oke, Agabus. Ya. Coba baca KPR 2110. Ya, baik. Alpi siap-siap ya deh ya. Setelah beberapa hari kami tinggal di sini, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Oke, cukup. Cukup. Nabi ya, Agabus ya. Ya. Oke, sekarang kita ke Ade Alfi dulu. Nabi itu bahasa apa? Arti nabi yang sebenarnya dan syarat-syarat seseorang bisa diberi gelar atau disebut nabi. Ade Alfi silakan kita filter satu persatu nama-nama tersebut. Mana yang lolos menjadi nabi? Kalau tidak lolos artinya dia adalah nabi sulfah, nabi palsu. Lanjut Alfi. Iya, ada yang taping Bang Di. Nabi Edis katanya, nabi bom-bom. Woi, kacau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Bang, di dalam pengertian Islam dulu ya. Nabi adalah manusia yang dipilih oleh Allah secara langsung yang bertugas untuk menerima wahyu, ya, akar katanya wahaya yang artinya informasi. Lalu petunjuk yang disebut wahaya tadi, informasi tadi, itu diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Itulah berbedanya dengan apa yang disebut dengan rasul, akar kata risalah tuh. Mereka menerima risalah yang wahyu diterimanya itu diharuskan untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, mengenai tadi Alfi mendengar ada nama Agabus ya. Ada apa sama Agabus tadi Bang KTP? Kita interaktif aja Bang, ya. Coba. Ya, Agabus 21 ayat 10 ya. Setelah beberapa hari kami tinggal di sini, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ini harus baca dari 211 nih. Agabus nabi. Agabus kok nabi? Emang nabi di sini Bang Aldi? Bang Alda di dalam